Kalau Anda menemukan orang-orang menentang Islam, melecehkan Islam, menolak Al-Quran, merendahkan martabat orang muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya, dan Anda mengetahui itu, kata Allah, jangan salatkan dia, jangan berdiri di atas kubur dia. Masya Allah, sudah dunianya tercela, tidak disalatkan, tidak didoakan, masuk ke alam kubur disiksa, dan neraka jahanam tidak keluar, padahal dia mengaku muslim. Bahkan tahukah Anda, kawan-kawan, maaf, di antara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam lebih duluan dibandingkan orang kafir. Masya Allah, lebih duluan dibanding orang kafir, ya, dan namanya pun khusus oleh Allah, ya, diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertobat, ya, disebut dengan kalimat munafik. Munafik, tayyib, jamaknya munafikun atau munafiqin. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah tetap ketentuan di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau Anda mendengar ada orang bicara tentang ayat-ayat Allah tapi mengingkarinya, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok, ya, sudah ada firman Allah jelas, sudah ada kalimat-kalimat Rasul jelas, tiba-tiba ada yang mengingkari, ada yang mengolok-olok, ada yang mencela, Masya Allah, ada yang menganggap itu hal yang biasa, ada yang macam-macam luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Quran, selama dia masih punya peluang, fala taqudu ma'hum, sadarkan dia dengan cara isolasi dia. Jangan respon dia, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya, tinggalkan oleh orang-orang beriman, supaya dia sadar bahwa dengan itu perbuatan dia keliru. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar kembali kepada ketentuan yang benar. Ini Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada golongan orang-orang ini. Dan kita pun dilarang untuk mencela dulu. Dilarang, ajak dia kepada kebaikan, tunjukkan. Caranya apa? Karena ada golongan-golongan yang sudah nggak bisa dinasihati, Pak. Susah. Ada orang-orang tertentu yang saat antum nasihati malah balik marah-marah. Ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Masya Allah. Kafar itu bukan, diantara maknanya bukan hanya orang kafir, ya, yang non muslim, bukan. Tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir. Dia muslim tapi nggak mau sholat. Dia muslim tapi menolak Al-Quran misalnya, ya. Maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai Al-Quran. Dia muslim tapi misalnya, mohon maaf, mengecilkan nilai-nilai Islam. Macam-macam bentuknya. Masya Allah. Wah, ini ketika muncul hal-hal yang dia senangi, dia ambil. Tapi ketika ada dalam tuntunan Islam misalnya, yang baik-baik tidak sesuai dengan harapan dia, dia tinggalkan. Bahkan tidak sedikit mencela. Bahkan celahannya pun bukan sekedar ke Islam, ke orang-orang yang terkait di dalamnya. Oh, apa itu hubungan Islam dengan Arab? Sudah, tinggalkan Arabnya, ambil Islamnya. Oh, Arab begini, begini, begini. Begitu datang Raja Arabnya, tiba-tiba ceklik. Masya Allah, kemarin kemana gitu kan? Macam-macam. Jangan bayangkan yang lainnya, saya cuma kasih contoh aja. Kasih contoh. Kadang-kadang suka tidak konsisten itu ya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi ada orang yang telinganya karena kebanyakan berbuat yang salah, sering dengar yang keliru, jadi mendengar yang baik sudah nggak peka lagi. Ya, Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau telinga antum sering dipakai mendengar yang tidak baik, nanti kepada yang baik nggak bisa dengar lagi, susah. Ya. Sama, hati-hati, hati-hati. Wa ala absarihim ghishawah, pandangannya ada terhalang karena sering melihat maksiat, makanya melihat yang baik-baik nggak bisa. Ya. Lihat tayangan yang tidak baik, gambar-gambar yang kotor, acara-acara yang tidak baik menurut Allah. Jadi begitu lihat orang ke masjid, nggak ada getaran lagi. Lihat majlis taklim, sewot, gitu kan, dan sebagainya, macam-macam. Bahkan hatinya kemudian pun susah. Kalau hatinya sudah susah, dinasihatkan pun sulit. Kamu kenapa sih begitu? Emang kenapa? Ya, kenapa sulit menerima Islam? Kata siapa? Saya sholat kok. Emang cuma kamu aja yang bisa gitu? Kamu kok gitu amat? Si amat aja nggak gitu? Itu kan si amat, bukan saya. Masya Allah. Ini banyak gitu ya. Ketika disampaikan kalimat, nolak. Sampaikan ini, marah. Susah. Nah, yang seperti ini, Anda nggak usah ingatkan lagi, capek. Nah, diantaranya kalau menemukan muslim yang seperti ini, sulit dinasihati, maka doakan dia. Doakan pada yang baik. Tapi kalau dia tidak mau berubah, bahkan dengan doa, perhatikan kalimatnya. Maaf ya. Pertama, innakum idzam mithluhum. Jangan ikuti mereka. Karena sepanjang Anda ikuti orang-orang seperti ini, maaf, yang sering menjelek-jelekan Islam, memojokkan Islam, merasa paling benar, sepanjang Anda ikuti, lama-lama bisa seperti mereka. Lihat ancamannya. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an.
Innallaha jami'ul munafiqin. Pertama, Allah menyebut mereka dengan nama khusus sebelum mereka dimasukkan ke neraka kalau tidak bertobat. Kata Allah, lihat kalimatnya, innallaha jami'ul munafiqin. Allah pasti akan himpun orang-orang munafik semacam ini. Dan kalimatnya jamak, artinya bukan cuma satu. Wal kafirin, dan orang-orang kafir fi jahannam jami'a, di neraka jahannam. Teman-teman sekalian, saya tadi malam menerangkan kaidah at-taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Sesuatu yang diawalkan menunjukkan prioritas utama, yang diakhirkan menunjukkan gambaran selanjutnya. Artinya nanti saat di akhirat ada orang yang dimasukkan ke neraka jahanam, ternyata bukan orang kafir duluan, orang munafik duluan. Kalau orang kafir jelas gak ada amalnya, gak ada baca-bacanya, neraka wajar. Ini orang mengaku beriman, mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi kalimat yang bersamaan, sikap yang bersamaan, Masya Allah, dia mencela Allah, dia mencela Rasul, dia mencela agamanya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mencela saudaranya sama muslim. Kamu, kalau orang lain tidak beriman, berbuat salah, ya neraka wajar. Kamu mengaku beriman masih begitu juga, kamu yang duluan masuk neraka. Dan jahannam, kalau sudah neraka jahannam gak bisa keluar, gak bisa keluar. Ya, ternyata orang-orang ini masih sholat. Quran surah ketiga, ya, Ali Imran misalnya, atau bahkan paling jelas An-Nisa, Quran surah keempat ayat 142, ya, masih sholat dia, masih sholat. Ya, maaf, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang ini sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan kalau Nabi sholat dia saf paling depan, di belakang Nabi persis. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Masya Allah, setelah selesai sholat, keluar Nabi, keluar umat Islam, tiba-tiba keluar kalimat provokasinya. Muhammad cuma cari perhatian saja, ingin mencah belah kita yang tadinya sudah punya suku. Terus keluar kalimat, tidak sadar bahwa kalimatnya menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan. Ketika masjid sudah mulai ramai, ya Rasulullah, kita bangun masjid yang lain saja, supaya terpecah konsentrasi ini dan masing-masing bisa ibadah dengan baik. Disetujui oleh Nabi. Begitu dibangun masjidnya, Muhammad punya markas, kita pun punya markas di sini. Tidak sadar apa yang dia lakukan menggugurkan amalan-amalan dan menghadirkan dosa. Akhirnya apa? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat khusus seperti orang-orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat khusus mengecam orang-orang seperti ini. Quran surah 9 ayat 84. Masya Allah. Bahkan jangan salatkan, jangan berdiri depan kuburnya. La tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Kalau Anda menemukan orang-orang menentang Islam, melecehkan Islam, menolak Al-Quran, merendahkan martabat orang muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya, dan Anda mengetahui itu, kata Allah, jangan salatkan dia, jangan berdiri di atas kuburnya. Masya Allah, sudah dunianya tercela, tidak disalatkan, tidak didoakan, masuk ke alam kubur disiksa, dan neraka jahanam tidak keluar, padahal dia mengaku muslim dan salat.